الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tatanazalul barakat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyid as-sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang Asmaul Husna. Kita sampai pada asma Allah Asy-Syahid. Asy-Syahid berasal dari kata-kata syahida yashhadu syahadatan, yang artinya adalah kesaksian. Jadi Allah Asy-Syahid artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menyaksikan, yang maha mengawasi kepada hamba-hambanya. Artinya tidak ada satupun kejadian yang ada di alam raya ini yang tidak dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian hendaknya seorang hamba itu senantiasa di dalam menelusuri jalan raya hidup dan kehidupan ini merasakan kesaksian Allah tersebut, sehingga dia akan berhati-hati dalam hidupnya. Di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan asmanya Asy-Syahid ini. Antara lain ketika kita membaca Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat nomor 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsyahu Allahu wa nasuhu wallahu ala kulli syai'in syahida. Pada hari ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan amal perbuatan itu, padahal mereka sendiri sudah melupakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi dalam ayat ini diterangkan nanti di hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala akan membuka kembali catatan amal kita, yang ketika itu kita sendiri mungkin sudah lupa. Disitulah kemudian adanya yang namanya pertanggungan jawab. Dari setiap apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, Allah tahu. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang kemudian tidak dicatat oleh dua malaikat pencatat amal, raqib dan atid, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti yauma yab'atsuhum, ketika mereka dibangkitkan oleh Allah, diperlihatkanlah semua amal perbuatan kita di dunia ini. Itu surat Al-Mujadilah ayat 6. Kemudian dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 166, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhaduna wa kafa billahi syahida. Tetapi Allah taala akan menjadi saksi atas yang diturunkannya kepadamu
Dia menurunkannya dengan ilmunya. Yang dimaksud adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Wal malaikatu yashhadun, dan malaikat pun juga nanti akan memberikan kesaksiannya. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Fat, nanti di rumah bisa panjenengan kaji ulang ayat-ayat tentang asyahid. Surat Al-Fat ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk bil huda wa dinil haq, dan agama yang benar, ay ad-dinil Islam, yakni agama Islam ini. Liyudhhirahu 'ala dini kulli, yang mana Islam ini nantinya akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas segala bentuk-bentuk keyakinan yang ada di muka bumi ini. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Kemudian di dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sanurihim ayatina, aku nampakkan kebesaran kekuasaanku fil afaq, di alam raya ini, di alam jagat raya ini, wa fi anfusihim, dan di dalam dirimu masing-masing. Jadi di alam raya ini ada tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Di dalam diri kita sendiri pun, jikalau kita mau merenungkan dengan perenungan yang didasari dengan keimanan yang mendalam, di situ ada tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah yang akan bisa meningkatkan keimanan kita. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai betul-betul jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in qadir. Apakah tidak cukup bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Itu beberapa ayat yang menerangkan tentang asma Allah as-syahid, yang dengan ini nanti kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang mempunyai muraqabah. Muraqabah itu adalah suatu sikap yang senantiasa kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, kapanpun orang lain mau tahu atau tidak, orang lain mau melihat atau tidak, kita tetap merasa ada pengawasan Allah dalam kehidupan kita. Nah, ini luar biasa kalau sudah bisa melekat. Kalau orang-orang yang beriman sudah bisa seperti ini, lebih-lebih orang yang mempunyai jabatan dan kewenangan, maka tidak akan ada namanya korupsi, manipulasi, ngapusi, dan lain sebagainya. Karena mereka itu takutnya kepada Allah. Karena mereka merasa muraqabah. Senantiasa CCTV-nya Allah itu akan mengawasi dia. Sebagaimana dalam kisah yang masyhur itu, ketika seorang anak penggembala kambing dengan gembalaannya yang sangat banyak, kemudian oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab, kambingnya mau dibeli. Maukah engkau kubeli nak 1 ekor kambingmu? Ya kalau harga sekarang mungkin 3-4 juta. Wah, itu bukan punya saya, ini punya majikan saya. Majikanmu di mana? Beliau tidak ada di sini. Nah sudah, kalau gitu kan dia tidak tahu. Nanti kamu katakan aja kambingnya itu mati atau hilang, selesai. Kamu dapat uang dan majikanmu tidak tahu itu. Jawaban si anak gembala tadi itu luar biasa. Jika demikian, fa'in Allah. Lalu kalau kemudian
saya menjual kambing itu, di mana Allah? Apakah Allah kemudian tidak tahu dengan apa yang saya lakukan? Ini kisah ini masyhur sehingga Sayyidina Umar itu kagum dengan kejujuran si pengembala kambing itu. Maka jikalau umat Islam memahami asma'u asyahid sebagai bentuk dari kasih sayang Allah kepada hambanya, maka damailah bangsa kita. Kejujuran akan menjadi sebuah karakter dari bangsa kita ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa ada manfaatnya. Sudah 10 menit. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita pungkasi perjalanan hidup kita di dunia ini dengan iman Islam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minna wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.